Desa Payaman. Desa Payaman merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.287.878 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 12.142 jiwa. Desa Payaman terbagi menjadi 7 dusun. Mereka semua hidup rukun, damai, dan saling berdampingan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Payaman adalah menjadi seorang petani, yang mana masyarakat tersebut bisa memanfaatkan sawah maupun ladang yang mereka miliki dengan menanam padi, jagung, sayur, dan lain sebagainya. Fasilitas publik di Desa Payaman ini meliputi kantor balai desa yang mana sebagai sarana untuk mengelola seluruh administrasi yang ada di Desa Payaman. Kemudian ada juga puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat Desa Payaman. Ada juga pasar ringin yang mana tempat inilah masyarakat Desa Payaman dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sebagai tempat aktivitas peribadatan, Desa Payaman juga mempunyai beberapa masjid. Salah satunya adalah Masjid Baitur Rahman yang terletak di sebelah pasar desa. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Payaman memiliki beberapa sekolah. Salah satunya adalah Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abidin. Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abidin merupakan sebuah tempat pendidikan Islam di mana para santri tinggal bersama di bawah bimbingan kiai. Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abidin menaungi beberapa unit pendidikan formal dan unit pendidikan non-formal. Di antara unit pendidikan formal meliputi PAUD dan TK Muslimat NU sebagai pendidikan anak usia dini. Kemudian ada MI Raudhatul Muta'abidin, MTS Raudhatul Muta'abidin, SMP Dr. Musta'in Romli, MA Raudhatul Muta'abidin, dan SMA Dr. Musta'in Romli. Juga terdapat unit pendidikan non-formal meliputi Madrasah Diniyah Takmiliyah dan TPQ An-Nadiyah Muslimat NU. Raudhatul Muta'abidin merupakan sebuah lembaga yang terus berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berprestasi. MI Raudhatul Muta'abidin menyimpan banyak sejarah yang panjang. Berdiri pada tahun 1970, MI Raudhatul Muta'abidin terus berupaya meningkatkan kualitasnya dengan dibuktikan dari beberapa hasil kejuaraan siswa dalam berbagai ajang perlombaan. Hal ini sesuai dengan visi MI Raudhatul Muta'abidin, diantaranya adalah terwujudnya madrasah yang unggul,
berstandar nasional, dijiwai nilai-nilai Islami dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh dan ketua yayasan Pondok Pesantren Rawdatul Muta'abbidin, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di MI Rawdatul Muta'abbidin. Semoga anak-anak yang belajar di MI Rawdatul Muta'abbidin menjadi anak yang soleh, solihah, berguna bagi orang tua, nusa, bangsa, dan negara. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru atas pengabdiannya di MI Rawdatul Muta'abbidin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah, sehingga kelak setelah kita meninggal dapat kita petik manfaatnya. Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian yang kami hormati, perlu diketahui bahwa sekolah kami MI Rawdatul Muta'abbidin ini terletak di pedesaan dengan jumlah siswa sekitar 300 orang dengan status yang bermacam-macam. Ada petani, ada pedagang, dan lain sebagainya. Namun sekolah kami ini bernaung di Pondok Pesantren Rawdatul Muta'abbidin, sehingga segi mutu tidak mau kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah kami selalu yang bermartabat dan selalu meningkatkan mutunya, sehingga tiap hari bisa lebih baik dan lebih baik. Visi misi sekolah kami adalah mewujudkan madrasah yang unggul, berstandar nasional, dijiwai dengan nilai-nilai imtak dan imtek. Di imtak ilmu iman dan takwa, kemudian imtek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di samping ilmu agama, ilmu umum juga diseimbangkan. Misi kami adalah satu, punya lulusan yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, berkarakter yang mulia di mana saja ia berada. Kemudian misi kami yang kedua adalah punya ilmu agama dan keagamaan. Di samping punya ilmu juga bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian misi kami yang ketiga adalah punya lulusan yang religius, berjiwa sosial, punya pengetahuan dan keterampilan. Kemudian misi kami yang selanjutnya adalah punya lulusan yang akidahnya kuat, yang ilmunya kuat, yang dalam istilah moto kami adalah punya siswa yang berotak London berdada Masjidil Haram. Kemudian target kami atau standar kelulusan kami setelah anak-anak lulus dari MI itu punya SKL. SKL kami yang pertama adalah hafal juz amma, kemudian surat-surat penting, ada surat waqiah, ada surat tabarok dan lain sebagainya. Kemudian hafal asmaul husna, asmaul nubuwah, aqaid 50, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat wajib jaiz bagi Rasul dan jaiz bagi Allah. Ini semua dibaca ketika akan masuk pembelajaran. Jadi sebelum masuk pelajaran, anak-anak harus membaca yang saya sebutkan tadi. Kemudian SKL yang kedua adalah hafal doa-doa dalam sholat, praktek sholat, dan doa setelah sholat. Kemudian SKL yang ketiga adalah punya akhlakul karimah, dengan dibuktikan di mutu MI, yaitu sholat, salam, salim, senyum, dan sopan santun. Karakter ini dibiasakan di MI setiap hari, sehingga anak-anak kalau akhlaknya sudah bagus, maka hidup di mana saja akan menjadi anak yang baik. Kemudian SKL yang keempat adalah punya nilai rapot mulai dari kelas 1 sampai 6 dengan nilai di atas KKM. Itu adalah standar lulusan di MI Rawdatul Muta'abbidin. Anak-anak jika lulus dari MI tidak bisa itu, maka anak-anak tidak bisa untuk mengambil ijazah. Di samping itu juga di MI perlu diketahui ada beberapa kegiatan yang perlu diketahui anak-anak, bahwasanya di samping kegiatan pembelajaran,
ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Di MI ada ekstrakurikuler, yang pertama adalah ekstra seni, pramuka, dan olahraga. Ini dibina oleh kakak pembina yang sudah profesional. Kemudian ekstra yang kedua adalah ada namanya kegiatan ekstra lembaga bimbingan matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kemudian ekstra yang nomor 3 adalah pembinaan siswa berprestasi. Itu terkait dengan kegiatan ekstra. Kemudian di samping itu juga anak-anak di MI ada namanya pembiasaan pendidikan berkarakter di MI Rohtul Mutabidin. Mulai datang sekolah harus mengucapkan salam, bersahabatan dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian ketika masuk sekolah harus hormat kepada bendera. Kemudian lagi ketika pembelajaran harus konsentrasi. Ketika masuk sekolah ada prosedurnya, ada karakternya. Ketika pulang dari sekolah juga ada karakternya. Jadi anak-anak, saya mohon untuk karakter ini dibiasakan. Di samping itu juga ada yang namanya menjawab adzan setelah Anda dikumandangkan dan berdoa. Kemudian lagi melaksanakan sholat ba'diyah dan qobliyah. Kemudian lagi adalah berdoa setelah akan melaksanakan kegiatan. Kemudian berjabatan tangan dengan mencium Bapak Ibu guru ketika di mana saja. Kemudian di samping itu juga ada akhlak sesama teman, sesama kakak kelas, dan sebagainya. Itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Nanti secara rinci akan kami sampaikan ketika ada maksama atau ada pembinaan setiap hari. Terima kasih. Saya doakan anak-anak yang sekolah di MI Rohtul Mutabidin menjadi anak yang soleh, solihah, berguna bagi orang tua, nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih. Ada nama yang majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan berbagai sarana dan prasarana terus dilakukan secara bertahap untuk menciptakan suasana pembelajaran yang layak dan nyaman. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, lab komputer, dan lapangan olahraga. Untuk membiasakan nilai-nilai religius, siswa MI Rohtul Mutabidin melaksanakan apel pagi setiap hari dengan pembacaan doa serta surat-surat pilihan. Didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas, MI Rohtul Mutabidin bersedia menghasilkan siswa yang terbaik.